pengertian unsur-unsur dan posisi pada alkali tanah dalam tabel periodik. Terus yang kedua yaitu menganalisis nomor atom, konfigurasi, elektron, serta implikasinya terhadap reaktivitas dan pembentukan senyawa, menjelaskan kegunaan industri dan biologis, dampak lingkungan, serta aspek keselamatan. Terus yang ketiga yaitu membahas sejarah penemuan, pengaruhnya, dan tantangan masa depan, serta menarik kesimpulan tentang pentingnya alkali tanah dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama yaitu ada pada definisi alkali tanah. Alkali tanah yaitu didefinisikan sebagai golongan unsur kimia yang terletak pada golongan 2A dalam tabel periodik unsur, sebagaimana diklasifikasikan oleh Dmitri Mendeleev pada tahun 1869 dalam teori periodisitas unsur. Golongan ini dinamai dengan alkali tanah karena oksidasi mereka bersifat basa atau alkali dan banyak ditemukan dalam bentuk senyawa, mineral tanah seperti karbonat dan sulfat, sesuai dengan pengamatan awal oleh ahli kimia pada abad ke-18 seperti Antoine Lavoisier tahun 1789. Oke, kita next. Kita lihat pada tabel periodiknya. Jadi pada tabel periodik ini alkali tanah itu terdapat pada tabel periodik yang kedua. Kita bisa lihat dalam lingkaran merah ini ya teman-teman. Ada Be, ada Mg, ada Ca, ada Sr, ada Ba, dan ada Ra. Ya, dari Be, Mg sampai Ra ini yaitu adalah unsur-unsur dari alkali tanah tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, unsur-unsurnya itu terdiri dari berilium atau Be dengan sifatnya warnanya abu-abu dan mudah pecah. Terus untuk selanjutnya ada magnesium atau Mg berbentuk padat, warnanya abu-abu dan mengkilap. Terus selanjutnya ada kalsium atau Ca dengan berwarna putih keperakan. Terus ada strontium atau Sr dengan sifatnya dengan berwarna perak dan kekuningan. Terus ada barium Ba atau disingkat dengan Ba, sifatnya dengan berwarna keperakan dan lunak. Terus selanjutnya ada radium atau Ra dengan sifatnya yaitu tingkat radioaktifnya tinggi. Jadi kita bisa lihat unsur-unsur ini yang dimana seperti pada tabel periodik yang tadi, unsur-unsur ini tuh terletak pada golongan kedua yaitu termasuk pada alkali tanah. Menunjukkan pada lingkaran merah ini di mana tren periodiknya itu seperti peningkatan pada radius atom, penurunan energi ionisasi, dan peningkatan reaktivitas dari atas ke bawah dengan dari periodik 2 sampai ke Ra yaitu periodik 7 sesuai dengan aturan diagonal dari Lothar Meyer pada 1870. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu ada nomor atom dan konfigurasi. Yang pertama yaitu ada berilium 4 He 2 S2
energi ionisasi tinggi, kurang reaktivitas. Magnesium dengan nomornya 12, Ne3Se2, yaitu lebih reaktif, jarak elektron dari inti lebih besar. Terus ada kalsium dengan nomor 20, Ar4S2, reaktifnya terhadap air atau oksigen, ionnya Ca2+ stabil. Terus ada strontium dengan nomor atom 38, Kr5S2, digunakan dalam kembang api. Terus ada barium dengan nomor 56, Xe6S2, sangat reaktif. Terus juga senyawa basanya kuat. Terus ada radium dengan nomor atom 88, Rn7s2, di radioaktif dengan reaktivitas tinggi. Untuk selanjutnya, nah kita bisa lihat pada konfigurasi elektronnya ya teman-teman. Nomor atom dari Be itu yaitu 4. Terus nomor atom Mg magnesium itu 12, Ca itu 20, Br itu ada 38 nomor atomnya, terus Ba itu 56 dan Ra itu 88. Meningkat ya teman-teman dari 4, 12, 20, 38, 56, dan 88. Nah, terus konfigurasi elektronnya ini yaitu dari Be itu He2S2, terus dari Mg konfigurasinya yaitu Ne3S2, terus Ca itu Ar4S2, terus Br konfigurasi elektronnya itu Kr5S2, terus Ba itu dengan konfigurasi elektronnya yaitu Xe6S2, dan Ra itu dengan konfigurasi elektronnya yaitu Rn7s2. Oke, kita lanjut. Nah, ada hubungan dengan reaktivitas dan senyawa. Hubungan reaktivitas alkali tanah ini yaitu untuk meningkat dari atas ke bawah, seperti berilium kurangnya reaktif, radium sangat aktif, sangat reaktif, terus ada konfigurasinya S2, memfasilitasi kehilangan 2 elektron. Terus pembentukan senyawanya yaitu membentuk ion divalen stabil, lebih stabil daripada alkali. Alkali itu ada pada golongan pertama, sedangkan alkali tanah itu terdapat pada golongan kedua. Nah, contohnya itu Mg2+ dalam reaksi dengan air direaksikan menghasilkan menjadi H2 dan MgOH2-. Oke, kita lanjut. Nah, kegunaan, dampak, dan keselamatan. Nah, kegunaan alkali tanah pada industri yaitu contohnya Mg dalam panduan logam atau baterai, Ca dalam semen atau pupuk, Sr digunakan dalam pembuatan kembang api, Ba itu digunakan dalam minyak bumi, Ra itu digunakan dalam terapi radiasi. Selanjutnya yaitu kegunaan alkali tanah pada biologis, yaitu Ca dan Mg esensial digunakan untuk tulang saraf, pengobatan tulang, terus saraf, pengobatan metabolisme, terus defisiensi, dan yang menyebabkan
osteoporosis. Terus untuk selanjutnya dampak pada lingkungannya yaitu polusi dari ekstraksi atau limbah dari barium itu beracun. Terus ekstraksi Mg untuk energi terbarukan mengurangi emisi tapi perlu pengolahan limbah. Terus pada keselamatannya, aspek keselamatannya yaitu B toksik paru-paru, terus radioaktif, beresiko kanker, penanganan hati-hati pada bidang industri. Oke, kita lanjut. Nah, tantangannya yaitu ada pada logam alkali tanah ini mencangkup unsur-unsur seperti berilium, magnesium, kalsium, terus strontium atau Sr, barium, dan radium. Mereka ini memiliki sifat kimia yang mirip seperti reaktivitas tinggi dan penggunaan luas dalam industri, biomedis, dan teknologi. Namun, tantangan masa depannya ini, teman-teman, mereka itu berkaitan dengan ketersediaannya sumber dayanya ini semakin menipis dikarenakan dampak dari lingkungan, inovasi, teknologi, dan resiko kesehatannya ini sering digunakan ya teman-teman. Oh iya, sebelumnya tadi minta maaf, slide yang ini kita belum jelaskan. Nah, jadi slide yang ini kelewat ya teman-teman. Oke, yang slide ini tuh menjelaskan sejarah dan tantangan masa depan. Nah, sejarahnya itu yaitu penemuannya Mg dan Ca itu ditemukan oleh Humphrey Davy pada tahun 1808. Terus untuk selanjutnya yaitu ada Sr ditemukan oleh Adair Crawford pada tahun 1790. Terus ada Ba ditemukan oleh Davy pada tahun 1808. Terus ada Be ditemukan oleh Vauquelin pada tahun 1798. Terus ada Ra ditemukan oleh Marie Curie pada tahun 1898. Oke, kita lanjut. Yang ini sudah dijelaskan tadi. Nah, terus ada solusi pemanfaatan pada alkali tanah di masa depan. Oke, di sini yaitu ada solusi pemanfaatan alkali tanah di masa depan. Yang pertama yaitu pemanfaatan dalam teknologi hijau dan energi berkelanjutan. Pemanfaatan ini yaitu berkelanjutan pada unsur alkali tanah, terutama pada magnesium dan kalsium memiliki peran penting dalam transisi energi bersih. Contohnya yaitu ada senyawa magnesium sedang diteliti untuk digunakan dalam baterai ion, terus magnesium yang berpotensi menawarkan kepadatan energi lebih tinggi dan keamanan lebih baik dibandingkan baterai lithium saat ini. Terus yang kedua yaitu inovasi pertanian berkelanjutan. Senyawa pada alkali tanah ini sangat penting untuk kesehatan tanah, peningkatan hasil panen. Contoh dari inovasi pertanian berkelanjutan ini yaitu ada pada pupuk cerdas. Pupuk cerdas ini yaitu unsur-unsur seperti kalsium dan magnesium sangat penting sebagai nutrisi tanaman esensial. Inovasi melibatkan pengembangan pupuk lepas terkontrol berbasis senyawa alkali tanah
untuk penyerapan nutrisi yang lebih baik dan efisien untuk mengurangi pencemaran air untuk kedepannya. Terus ada pengelolaan limbah daur ulang. Terus untuk selanjutnya yaitu ada solusinya pada pengelolaan limbah daur ulang. Unsur alkali tanah yang digunakan sebagai pengelolaan berbagai jenis limbah secara efektif. Contohnya yaitu netralisasi limbah cair. Senyawa alkali tanah, misalnya kapur, digunakan untuk menetralkan limbah cair industri sebelum dibuang atau didaur ulang, membantu mengelola limbah B3 secara aman. Terus solusi yang terakhir yaitu penelitian dan pengembangan material baru. Memanfaatkan sifat unik dari alkali tanah, contohnya material fungsional. Senyawa barium dan strontium digunakan dalam material canggih untuk kedepannya seperti superkonduktor, keramik, dan bahan optik untuk aplikasi di berbagai sektor teknologi tinggi. Mungkin cukup sekian pemaparan presentasi atau materi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah atau baik disengaja ataupun tidak disengaja, saya meminta maaf. Mungkin cukup presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!